Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya tidak akan lagi membahas tentang soal dan kunci jawaban dari tes sumatif dan formatif modul pedagogik. Namun, dari video ini, saya akan lebih fokus membahas materi dan contoh soal untuk persiapan UP PPG sehingga nanti sahabat guru diharapkan dapat dengan mudah untuk lulus UP dan mendapatkan sertifikat pendidikan. Baiklah sahabat guru, pada video kali ini materi yang saya angkat adalah tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran berikut dengan contoh soalnya. Bagi sahabat guru yang belum subscribe, silakan like, share, komen, dan subscribe channel ini agar tetap mendukung supaya channel saya tetap berkembang, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kita langsung saja mulai dengan jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, ketika kita berbicara tentang jenis-jenis evaluasi, maka ada 4 macam jenis evaluasi berdasarkan masing-masing kebutuhannya. Nah, yang pertama yaitu ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan yang terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Yang kedua ada evaluasi berdasarkan sasaran, yakni evaluasi konteks, input, proses, hasil atau produk, outcome atau lulusan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan, yakni evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Adapun evaluasi berdasarkan objek dan subjek terdiri dari evaluasi objek, evaluasi input, evaluasi transformasi, evaluasi output, evaluasi subjek, evaluasi internal, dan evaluasi eksternal. Baiklah sahabat guru, dalam video kali ini kita hanya akan fokus ke satu jenis evaluasi. Dan video ini akan membahas evaluasi berdasarkan tujuan. Untuk 3 jenis evaluasi lainnya akan kita bahas pada video-video berikutnya. Langsung saja. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan ada 5. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Apa itu evaluasi diagnostik? Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah diagnostik menelaah. Apa yang ditelaah? Yang ditelaah adalah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Sehingga nanti apabila kita telah menemukan apa yang menyebabkan faktor kelemahan-kelemahan siswa tersebut, kita bisa mengambil tindakan yang cocok dan sesuai untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Yang kedua adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah selektif dan memilih. Apa yang dipilih, siswa yang kita pilih itu harus sesuai dan tepat dengan kriteria program kegiatan tertentu, sehingga kegiatan program itu dapat berjalan dengan baik dan siswanya pun memiliki kemampuan dan keinginan untuk berada di program tertentu tersebut, sehingga tidak ada beban bagi siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Apa itu evaluasi penempatan? Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa
dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi di sini kata kuncinya adalah penempatan dan menempatkan. Misalkan saja ketika ada seorang siswa yang ingin eh, memilih jurusan antara IPA dan IPS, maka kita harus melakukan evaluasi penempatan, di mana siswa ini sebaiknya ditempatkan apakah di program IPA ataupun di program IPS. Tentunya evaluasi penempatan ini dengan menggunakan instrumen-instrumen evaluasi yang menunjang kedua program IPA maupun IPS tersebut, sehingga siswa dapat menemukan hasil dari evaluasi tersebut di mana dia lebih baik apakah di IPA ataupun di IPS. Selanjutnya yaitu ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar yang tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi kebalikan dengan evaluasi formatif tadi, kalau evaluasi formatif tadi adalah proses sehingga guru bisa mengambil tindakan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Baiklah sahabat guru, demikianlah materi dari jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal tentang jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi diagnostik, B. Evaluasi selektif, C. Evaluasi penempatan, D. Evaluasi formatif, E. Evaluasi sumatif. Kita lihat kata kunci di sini adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Jika kita lihat lagi tadi, evaluasi yang dilaksanakan untuk menentukan hasil dan belajar siswa adalah evaluasi sumatif. Jadi jawabannya adalah E. Dan demikianlah sahabat guru materi dan contoh soal dari jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Untuk contoh soal lebih banyak lagi, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.